Sebagai tim oposisi, kami mendukung pejabat pemerintah untuk menggunakan sosial media atau influencer sebagai ranah untuk mensosialisasikan kebijakannya. Dikarenakan kami percaya bahwa influencer adalah aktor terefektif untuk meningkatkan exposure. Dengan tujuan kami yang pertama, kami ingin meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebijakan publik. Yang kedua, kami ingin masyarakat mempercayai informasi yang didapatkan secara lebih. Oleh karena itu, saya akan masuk ke dalam beberapa respon terhadap pernyataan yang disampaikan oleh tim proposisi. Ketika tim proposisinya menyatakan kepada kami bahwa ini merupakan suatu bentuk pengalihan tanggung jawab dari pemerintah kepada influencer, kami menyatakan bahwa hal tersebut bukan suatu hal yang sangat salah. Dikarenakan kami merasa bahwa status quo sudah progresif, di mana influencer bisa berkata kepada pengikutnya bahwa dia sebenarnya dibayar atau disuruh oleh pemerintah. Walaupun mungkin ada hal-hal buruk yang terjadi kepada influencer ini, namun pengalihan tanggung jawab pada akhirnya tidak akan terjadi dan hal tersebut tidak mungkin Dewan Jurnal terhormat. Kami merasa bahwa pernyataan mereka sangatlah aneh ketika mereka menyatakan bahwa pada akhirnya ini merupakan suatu bentuk pengalihan tanggung jawab. Karena pada dasarnya akhirnya pemerintahlah yang terus-menerus disalahkan oleh masyarakat sehingga pada dasarnya pengalihan tanggung jawab tidak akan terjadi. Yang kedua, bagaimana di dalam argumentasi legitimasi demokrasi mereka menyatakan bahwa pada dasarnya influencer bisa mensimplikasikan atau membesar-besarkan. Kami merasa bahwa ini merupakan suatu hal yang sangat aneh. Pertama, bukankah ada yang memberikan materi? Bukankah pejabat publik tersebut yang memberikan materi bukan Dewan Jurnal terhormat? Harusnya ketika Anda tidak mau untuk influencer mensimplikasikan atau membesar-besarkan, pada akhirnya hal yang seharusnya Anda lakukan adalah Anda memberikan materi secara presisi dan secara jelas. Sehingga pada dasarnya ketika Anda menyatakan bahwa simplifikasi atau pembesar-besaran dilakukan, kami merasa bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat aneh. Even if ada orang yang sengaja atau ada influencer yang sengaja untuk mensimplifikasikan atau membesar-besarkan, kami merasa bahwa sebagai pemerintah Anda memiliki hak untuk menyatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat salah dan hal tersebut tergolong hoax. Itulah yang seharusnya Anda lakukan, bukannya Anda justru menghilangkan keseluruhan influencer yang ada. Kemudian, bagaimana mereka menyatakan kepada kami bahwa check and balance pada akhirnya akan terjalan dan sebagainya, karena cross check tidak ada sama sekali di pihak kami. Pertama, kami menanyakan kepada Anda apakah ketika pemerintah yang menyebarluaskan maka cross check akan selalu terjalan. Kami menyatakan bahwa hal tersebut tidak, karena pada dasarnya di dalam status quo sekarang ketika pemerintah menyebarkan hal-hal ke publik, banyak masyarakat yang bahkan berasumsi aneh dikarenakan mereka tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan cross check. Even if hal tersebut mungkin ada, cross check ada di dalam pihak kami, hal tersebut juga akan terjadi di dalam pihak mereka di Dewan Jurnal terhormat. Dan di dalam kasus substantif saya yang kedua, kami akan menyatakan mengapa cross check yang ada atau diskusi yang mereka katakan bahwa ini diskursus yang sangat toksik adalah suatu hal yang sebenarnya sangat baik di dalam pihak kami dan di dalam tim proposisi Dewan Jurnal terhormat. Oleh karena itu saya akan masuk ke dalam beberapa mekanisme kami untuk mewujudkan tujuan yang kami inginkan. Pertama, ketika mereka menyatakan bahwa pada dasarnya influencer-influencer ini adalah bukan orang-orang yang ahli, kami akan memilih influencer yang terpercaya dan memiliki korelasi yang tepat terhadap hal yang disosialisasikannya. Contoh, ketika kita membahas soal sosialisasi vaksin, maka kita akan menggunakan Dr. Richard, yaitu dokter yang juga merupakan influencer. Yang kedua, kami akan memberikan sanksi yang besar apabila influencer tersebut melebih-lebihkan atau mengurang-urangi informasi yang diberikan. Dan terakhir, kami akan memberikan pendidikan tentang pencegahan hoax. Oleh karena itu, sangat bangga mendukung MOSI. Di sini saya akan masuk ke dalam argumentasi kami yang pertama, yaitu mengapa influencer dibenarkan untuk mensosialisasikan kebijakan. Kami memiliki 3 ide. Yang pertama, ini dibutuhkan karena akan meningkatkan exposure. Yang kedua, mengapa exposure ini pada dasarnya dibutuhkan, dan yang terakhir, mengapa komparatif yang diberikan pada dasarnya lebih buruk. Masuk ke dalam ide kami yang pertama, itu ini dibutuhkan karena akan meningkatkan exposure. Dewan Jurnal terhormat, notis karakteristik influencer dan masyarakat sekarang bukan. Hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh proposisi, di mana influencer adalah orang-orang yang memiliki banyak fans. Fans tersebut adalah orang-orang yang terus-menerus mengikuti atau melihat hal-hal yang diunggah. Masyarakat adalah orang yang mereka cenderung melihat hal-hal yang mereka sukai, dan dalam kasus ini adalah influencer ketimbang pemerintah. Kita harus menyadari bahwa pada dasarnya pemerintah adalah aktor yang sebenarnya membosankan apabila kita melihat dalam hal-hal sosialisasi, dan influencer adalah orang yang menyenangkan ketika Anda terus-menerus melihat informasi yang mereka berikan, sehingga orang-orang di pihak kami akan pasti lebih melihat hal-hal yang diunggah oleh influencer daripada pemerintah bukan Dewan Jurnal terhormat. Itu sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui alasan tersebut, kita harus masuk ke dalam lapisan kami yang kedua, yaitu mengapa exposure ini dibutuhkan. Dewan Jurnal terhormat, tim proposisi harus menyadari kepentingan dari exposure ketika berkaitan dengan kebijakan publik, karena karakteristik kebijakan publik adalah bahwa seluruh masyarakat wajib tahu, bukan Dewan Jurnal terhormat. Contoh, ketika kita berbicara soal vaksin, maka semua masyarakat wajib tahu tentang vaksin ini misalnya, sehingga pada dasarnya hal yang harus diprioritaskan oleh pemerintah adalah dalam hal exposure masyarakat. Dan salah satu cara terbesar adalah dengan influencer. Lalu apa yang akan terjadi ketika masyarakat tidak memiliki exposure yang baik? Dewan Jurnal terhormat, justru akan banyak masyarakat yang berasumsi A, B, C adalah suatu hal yang benar atau salah tanpa mengetahui informasi. Ini terbukti di dalam status quo sekarang, di mana masyarakat banyak berpikiran bahwa pernyataan COVID adalah hoax atau pemerintah adalah
ingin menghilangkan populasi dunia dengan pernyataan COVID ini. Kami tidak akan memperdebatkan apakah hal ini benar atau salah, namun yang kami perdebatkan adalah bagaimana ini membuktikan kepada Anda bahwa masyarakat sebenarnya berasumsi hal-hal yang sangat buruk dan kemudian ini berasumsi hal-hal yang sangat buruk dan kemudian ini terjadi dikarenakan mereka tidak memiliki exposure yang baik. Dikarenakan hal yang mereka miliki sekarang adalah kebanyakan dari pemerintah, bukan Dewan Jerman. Mereka berandai-andai sendiri, sehingga exposure adalah suatu hal yang harus difokuskan di dalam pihak kami dan pihak proposisi. Kemudian alasan kami yang ketiga, mengapa komparatif yang demikian lebih buruk? Dewan Jerman notice apa yang terjadi di proposisi, di mana semua hal yang secara menyeluruh atau mayoritas dilakukan oleh pemerintah dalam hal sosialisasi. Notice bagaimana influencer mau tidak mau adalah orang yang paling ahli dalam hal sosialisasi. Walaupun tim proposisi menggunakan ahli-ahli sosialisasi, kami rasa bahwa influencer tetap lebih baik dari hal tersebut karena memiliki fans dan sebagainya. Yang kedua, masyarakat pada dasarnya tidak percaya oleh pemerintah di dalam status quo sekarang. Contoh, orang-orang melakukan demonstrasi apabila mereka tidak percaya oleh pemerintah. Ini dibuktikan dari bagaimana contohnya kasus-kasus yang menyatakan bahwa pemerintah ini merupakan seorang yang melakukan elit global dan sebagainya. Mengapa mereka bisa saja melakukan demonstrasi dalam kasus terburuk? Karena pada akhirnya mereka merasa bahwa pemerintah ingin menutupi sesuatu sehingga medianya hanya satu. Yang ketiga, kami merasa bahwa pemerintah bukanlah aktor yang selalu baik. Notice bagaimana kasus-kasus seperti korupsi, bansos yang dilakukan akhir-akhir ini bukan demo Jepang, di mana bansos sendiri dilakukan oleh pemerintah. Mereka menyatakan bahwa bansos ini didistribusikan dengan baik, namun pada kenyataannya itu tidak. Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak akan selalu benar dalam hal pengsosialisasian juga, karena pada dasarnya pemerintah tidak selalu baik. Dewan Certromat masuk ke dalam argumentasi kami yang kedua, yaitu mengapa status quo sudah cukup. Pertama-tama, hal yang harus Anda tahu adalah bagaimana pada dasarnya kebijakan publik dilakukan. Pertama, kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dengan diskursus yang baik dan pada awalnya masyarakat tidak terlalu memiliki media untuk berkomentar. Yang kedua, setelah kebijakan publik ini dibuat dengan detail, maka kebijakan publik ini akan disosialisasikan. Yang ketiga, setelah pengsosialisasian tersebut, masyarakat memiliki ruang untuk memberikan pendapat dan berdiskusi. Dan biasanya dilakukan di laman-laman besar, yaitu media sosial atau influencer. Dan kami merasa bahwa adanya ruang untuk memberikan pendapat lebih besar ini adalah hal yang baik. Yang pertama, pemerintah akan memiliki limitasi pembatas ketika mereka melakukan tindakan yang senonoh. Yang kedua, pemerintah akan memiliki referensi lebih tentang apa yang diinginkan masyarakat. Hal ini menimbulkan keefektifan dalam hal kebijakan publik sehingga ketika mereka menyatakan bahwa diskursus ini merupakan suatu hal yang sangat buruk di dalam status quo sekarang, kami merasa bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang salah, oleh karena kami sangat menentang mosi.